Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Video ini akan membahas tentang sejarah kebangkitan perekonomian atau inovasi ekonomi pada masa Bani Umayyah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Karin Rahmelia dengan NIM 22231400010. Prodi Perbankan Syariah, kelas 2A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Lanjut ke kebangkitan perekonomian atau inovasi ekonomi pada masa Bani Umayyah. Ekspansi Islam dan perlunya reformasi administrasi. Ekspansi teritorial Islam selama pemerintahan dinasti Umayyah terus berlanjut dan bergerak menuju tiga arah utama, yaitu utara, barat, dan timur. Di wilayah utara, pengembangan armada Islam memungkinkan negara untuk bersaing dengan Bizantium atau Romawi Timur di Laut Mediterania dan mengepung ibu kota Bizantium, Konstantinopel dari arah laut. Ibu kota itu dikepung sebanyak 3 kali, namun kota itu tidak pernah menyerah. Baru pada 1453 Masehi, ibu kota Bizantium itu direbut dan pemerintahan Bizantium di Konstantinopel digulingkan oleh bangsa Turki di bawah Muhammad II atau tanda petik sang penakluk. Sungguh pun begitu, tentara muslim di bawah kekuasaan Bani Umayyah berhasil menguasai beberapa pulau strategis di bawah kendalinya. Siprus, Rhodes, dan Kreta yang membantu menempatkan rute perdagangan Mediterania di bawah kendali parsial kekhalifahan Islam. Di wilayah barat, umat muslim lebih sukses dalam jangka panjang daripada di wilayah utara. Pada tahun 682 Masehi, Kekaisaran Bizantium dikalahkan di Afrika Utara dan pasukan muslim menembus pantai Afrika Utara hingga sejauh pantai Samudra Atlantik. Namun, pemberontakan oleh penduduk daerah itu, bangsa Berber, meletus yang menyebabkan Afrika Utara terlepas dari kendali pemerintah Umayyah selama beberapa tahun. Pada tahun 705 Masehi, pantai Afrika direbut kembali oleh pemerintah pusat dan Bani Umayyah memulihkan kendalinya atas wilayah tersebut secara permanen. Di wilayah timur, Kekhalifahan Umayyah melanjutkan rencana ekspansionis mereka. Setelah berhasil menaklukkan pemberontakan di Irak, mereka mengirim 2 pasukan ke timur. Yang satu bergerak dari Khurasan ke Lembah Indus dan yang lainnya bergerak ke perbatasan timur laut Khurasan, yakni negara-negara di seberang sungai. Balkh jatuh pada 705 Masehi, Bukhara ditaklukkan pada 709 Masehi, Samarkand, Khawarizmi, dan Fargana dikuasai orang-orang Arab pada 715 Masehi. Dengan kedudukan Taskent pada 751 Masehi di bawah Khalifah Abbasiyah, umat Islam membangun otoritasnya di Asia Tengah. Penghapusan perbatasan politik ini dan dengan diamankannya rute perdagangan dan pembangunan ikut membantu melahirkan reformasi administrasi dan ekonomi serta meningkatkan perdagangan antara provinsi-provinsi dalam kekhalifahan. 2. Pembangunan lembaga layanan pos. Meskipun pembangunan lembaga layanan pos dimaksudkan untuk melayani negara, terutama dengan menghubungkan khalifah dengan para gubernur provinsinya melalui cara yang cepat dan terorganisir. Layanan ini juga diperluas untuk dinikmati publik dengan biaya yang besar. Titik-titik pos dibangun melintasi rute dengan jarak internal 20 km. Tempat hewan-hewan yang masih segar tenaganya, seperti bagal dan kuda di Persia, serta unta di Suriah dan Arab, siap untuk mengirimkan barang-barang pos. Merpati juga digunakan dalam apa yang bisa disebut sebagai layanan pos udara. Layanan pos menjadi sangat penting bagi negara. 3. Pembentukan Biro Negara. Pembentukan Biro Negara dapat dikatakan diperkasai oleh Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Setelah menaklukkan Irak dan Syria Raya, Khalifah Umar mendirikan kantor registrasi untuk mengatur alokasi pendapatan negara dari pajak tanah, Al-Haraj, untuk umat Islam. Semakin kompleksnya administrasi negara selama pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah sebagai akibat perluasan wilayah negara, muncullah kebutuhan untuk membangun sistem administrasi baru. Selain biro pos, seperti disebutkan di atas, kantor-kantor administrasi baru akhirnya didirikan. Yang pertama yaitu Biro Korespondensi Diwan Al-Rasail dan Biro Segel Diwan Al-Khatim. 4. Arabisasi administrasi negara. Arabisasi administrasi negara dikaitkan dengan Khalifah Umayyah, Abdul Al-Malik, dan putranya Al-Walid. Prosesnya ada 2. Yang pertama, mengubah bahasa registrasi publik dari Yunani dan Persia ke Arab dan menciptakan badan-badan pejabat negara yang berisi orang-orang Arab. Perubahan dalam register resmi membantu yang pertama,
memperkuat karakteristik Arab dalam administrasi negara. Yang kedua, mengurangi atau menghapus ketergantungan pada non-muslim atau muslim non-Arab dalam mengelola catatan negara. Yang ketiga, mempromosikan bahasa Arab di kalangan muslim non-Arab. Yang keempat, memindahkan pos-pos administrasi kepada orang-orang Arab dan orang-orang muslim yang berbahasa Arab. 5. Reformasi moneter. Perubahan atau reformasi moneter pada masa Abdul al-Malik yang merupakan cerminan dari pembentukan negara yang terkonsolidasi oleh Khalifah dinasti Umayyah, memiliki konsekuensi politik dan ekonomi sekaligus. Berikut ini yang paling terkenal. Yang pertama, penguatan kedaulatan negara sebagaimana tercermin dari mata uang independennya sendiri. Yang kedua, pengumpulan pajak dengan satuan moneter yang satu, bukan dalam bentuk koin Persia di wilayah Persia dan koin Romawi di wilayah Suriah dan Mesir. Yang ketiga, munculnya semacam operasi perbankan. Yang keempat, penukaran uang semakin dibutuhkan karena mereka lebih mampu daripada orang lain untuk mengetahui nilai uang baru dalam kaitannya dengan mata uang yang sudah beredar. Yang kelima, menyebarnya instrumen keuangan seperti huruf A atau perintah bayar, sak atau yang ditarik di bankir tempat si penarik dana memiliki akun. Ini adalah asal-usul kata cekue atau cek dalam bahasa Eropa, dan hawalah atau suatu bentuk instrumen ajak piutang yang dengannya si pengutang akan mengalihkan hutangnya kepada orang lain yang berhutang kepadanya atau kepada orang lain yang dapat membayar hutangnya kepada si pemberi hutang asal, sebagaimana yang akan dibahas nanti. Itulah penjelasan saya mengenai Bani Umayyah dan kebangkitan perekonomian atau inovasi ekonomi pada zaman Bani Umayyah. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.